dibuka di pintu kita, buka pintu husnudzon, buka hati kita untuk sangka baik. Dia nggak bisa apa-apa sampai dia kalau di setiap pengajian kita dia nantain sandal. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diizinkan kita kumpul bersama, dan kumpulnya kita masih tersebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulnya kita masih berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kumpulnya kita masih ada ta'awun 'alal khair, saling bantu, saling menolong dalam kebaikan. Kumpulnya kita alhamdulillah masih bisa ingin menimbulkan rasa cinta mahabbah yang merupakan ajaran yang mulia dalam Islam. Yang semoga kumpulnya ini menjadi salah satu sebab penarik kita untuk kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas tadi disampaikan, dan itu merupakan salah satu kemuliaan ajaran dari agama kita untuk memuliakan para alim ulama. Yang dibuka di pintu kita, buka pintu husnudzon, buka hati kita untuk sangka baik, husnudzon terhadap yang namanya alim ulama. Karena bisa jadi ulama ini mungkin di mata kita karena nggak pas, saya nggak cocok dengan ilmunya dia, sehingga kita nggak anggap dia ulama. Kita yang namanya. Terkadang kita ditemukan oleh Allah dengan kekasihnya Allah, tapi karena kita merasa saya nggak cocok dengan dia, sehingga kita kehilangan kemuliaan keberkahan dari kita. Tapi kalau kita buka pintu husnudzon, saat bertemu dengan mereka keuntungannya besar. Saat seandainya sangkaan kita salah, Allah nggak bakal ngasih kita. Dan husnudzon ini dikatakan kalau benar mulia, kalau salah Allah nggak bakal muliakan. Su'dzon yang gak jelek, seandainya benar masih rugi, seandainya salah 2 kali rugi, lipat ganda. Apalagi dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, apalagi yang mendapatkan amanat warisannya Nabi. Dan alhamdulillah kita diizinkan bisa ikut hikmah. Karena salah satu guru kami Habib Umar saat mengingatkan kepada kami, ambil keberkahan besar dari teman kalian. Artinya saat ada teman kita, kadang kita pergi dakwah bareng, ada yang ceramah, minta sama Allah, ya Allah jadikan apa yang disampaikan cahaya bagi kami, apa yang disampaikan cahaya yang menerangi kehidupan kami, sehingga setiap kebaikan yang didengar sama orang lain kau dapat bagian pahala dari Allah, tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala-pahala yang lain. Dan itu Allah maha memberi, maha segala-galanya, nggak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Dan satu lagi, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan sebagian teman, usaha untuk bisa saling menghormati, menghargai, apalagi yang amanah sudah diberikan. Contoh, maaf, bagian gampang lah, kita punya kayak kemarin saya cerita, ada satu orang dari dia nggak bisa apa-apa, sampai dia kalau di setiap pengajian kita dia natain sandal, nggak macam-macam, dia natain sandal, duduk pasti di depan. Kalau orang udah masuk semua dia baru mulai nata sandal, isi hati pengajian. Bahkan sampaiannya dia tiap hadir di mana-mana melihat sandal ditatain. Itu kenapa? Ya orang kepingin pahala dari Allah, Allah nggak pernah nutup pintu, Allah bukain semua. Dan kesempatan besar selalu diberi sama Allah. Apalagi alhamdulillah bisa khidmah bareng-bareng, yang termasuk kan berarti kita berjamaah. Kalau sholat 27 derajat, 27 kali lipat kemuliaan, begitu pula dalam hal yang lain. Kemuliaan besar diberikan kepada Allah. Yang penting alhamdulillah kita saling hormati, saling hargai, saling mengisi. Ada waktunya kalian jadi api, ada waktunya kalian jadi es. Saya maksud begini, saat kita kendor harus kalian jadi api, memberi semangat, bukan malah ngomporin, tapi jadi pemberi semangat. Saat ada yang terlalu, apalagi terlalu dalam hal tidak baik, dalam terlalu over, karena kebaikan terlalu over juga nggak pas, harus kalian jadi es ngademin, jadi pas, dan penggunaannya harus pas. Tujuan kita Allah wa Rasul, dan minta selalu sama Allah dipertemukan dengan orang-orang saleh, orang-orang baik di jalan Allah. Jadi alhamdulillah, jangan cuma bahasanya maaf, jangan cuma mengharap kamu yang datang ke sini. Antum semuanya punya kemuliaan, antum semuanya punya keberkahan. Tinggal kalian saling mengisi. Alhamdulillah di sini ada majelis, di sana ada majelis. Berusaha untuk bisa silaturahim, berusaha untuk bisa saling bantu membantu, bisa berusaha untuk sama bawa bendera La ilaha illallah Muhammadur
Kalau dibilang majelis di negara kita ini paling besar dibanding negara-negara yang paling banyak. Tapi kenapa cobaan di negara kok makin besar? Kenapa? Kalau sudah kita nggak mau bareng, sehingga harusnya kita narik rahmat Allah besar, akhirnya cuma narik kecil. Ibaratnya kita harusnya jamu 1000 orang, tapi kita kiatnya cuma 100. Padahal dengan saling membantu bisa banyak. Kan sampai di dalam hadis Rasul kan, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, makanan 4 orang cukup untuk 5 orang, bahkan bisa lebih. Saat kita mau ngambil berkah, bukan mengambil mama, bukan kenyang seperti yang dikatakan Mas Kun itu. Artinya mengambil berkah bisa semuanya dapat. Tinggal kita saling bantu, saling mengingatkan seperti yang kita sampaikan kemarin, karena Allah. Karena di mana masing-masing kita ini punya problem, masing-masing kita punya urusan, masing-masing kita punya keadaan, dan tolong kita saling mengerti satu sama lain. Bisa jadi maaf saya lagi ada problem sehingga diajak ngomong kok ambil nggak biasanya ya nggak enak, kita sadar aja, oh mungkin lagi buka pintu keseluruhan, oh mungkin lagi ini, oh mungkin lagi ini, sehingga nggak ada celah untuk setan masuk ke dalam diri kita. Kita nggak ngasih tumpangan setan untuk mengganggu kita, kita nggak ngasih tumpangan iblis untuk memecah belah. Dan saat masalah belum diterima, ide kita, keinginan kita ini sama yang lain, kita masalah di sini sudah jalan, tempat lain belum masuk, kan sudah itu jalankan begini belum masuk, ya memang belum waktunya mungkin. Kita sudah oh mungkin Allah belum ngasih kesempatan, tapi ya Allah saya ingin kebaikan, kalau ini baik ya Allah saya ingin di mana-mana bisa baik seperti ini. Sehingga apa? Doa kita aja sudah ada pahala besar dari Allah. Dan semoga kita ini orang-orang yang diizinkan mengambil momen kesempatan yang baik untuk makin baik. Kesempatan yang mungkin ini kesempatan kalau dibilang 5% tapi pahalanya 100%. Kesempatannya mungkin 5% tapi keuntungannya 100% dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Dan yang jelas selalu perbaiki niat, karena niat ini pokok, dan selalu berusaha membersihkan hati kita. Kemarin kan manusia ini kadang disebutnya jalin silaturahim, sehingga kita kadang tahu keadaan teman kita. Mungkin ada orang yang bisa cerita, ada orang yang nggak cerita. Dia punya masalah nggak cerita, dia diam nggak cerita. Sehingga saat dia memuncak, dia bingung, dia nggak cerita. Akhirnya mungkin jauh pergi kemana-mana atau nggak pernah kelihatan. Tugas kita datangin, tanyain. Nah, itu kita saudara yang sama-sama ingin bergabung ke surga. Alhamdulillah. Ada khawatir dan yang lain. Ya doakan kita semuanya, saling mendoakan. Terutama guru-guru kita, habaib kita, ulama kita, masyayikh kita, para kiai kita, gus kita, ustaz kita, yang semoga mereka diberi kekuatan sama Allah, kesabaran sama Allah agar bisa terus kita ini bareng-bareng bergandengan untuk menuju kepada Allah. Dan semoga Jayapura makin bersinar. Amin. Bahkan sinarnya sampai kemana-mana. Sehingga mengundang ulama untuk berkunjung bukan cuma mereka yang mengasih cahaya, mereka juga ingin ngambil cahaya di sini. Sehingga kalau bahasanya tuh yang saling menguntungkan, tapi semata-mata keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita banyak kesempatan dan tidak lain tidak lupa, semua dari kita umatnya Nabi, dan Nabi telah menyatakan cinta sama umatnya. Jangan kita menganggap saya atau umat Nabi itu bukan umat Nabi, berarti kita seakan-akan membatasi kemuliaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada bedanya kita sama orang-orang yang macam-macam. Terkadang malah kita lebih dahsyat, merasa benar, merasa paham, tapi ternyata rusak kita juga, lebih merusak dari mereka. Semoga Allah selamatkan kita, Allah mudahkan kita, Allah bantu kita. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak sama semuanya, khususnya pada komandan kita, Komandan Kompi, Mbak Kapiten, telah menyediakan segalanya. Saya terima kasih banyak, masya Allah. Sekarang masya Allah. Dan hanya soal perempuan saya juga sebagai tetap saya ini manusia yang banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak kelirunya. Semoga Allah berkenan mengampuni kita semua dan membersihkan kita, dan Allah mengizinkan kita saling memaafkan. Karena apa? Pemuliaan orang sekarang dengan bersihnya hati. Terakhir Nabi pernah bersabda, misalnya pernah ngomong di dalam saat kumpulan sahabat, maukah kalian aku beritahukan orang yang masuk surga, penghuni surga? Maka sahabat bilang, bala ya Rasulullah. Gak berapa lama masuk satu orang, sebentar lagi akan masuk orang ahli surga. Masuk satu orang, dia masa bulan
Pertanyaan dalam hati sampai 3 kali. Besoknya Rasulullah bilang, maka ya kalian lihat penghuni surga yang masuk pulang sampai 3 kali. Akhirnya salah satunya Sayyidina Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah seorang alim besar. Dia penasaran, dia ikuti ini orang lakuin apa, kata sama aja, ke pasar ya jualan, sholat, macam-macam. Ternyata nggak ada yang istimewa. Sampai akhirnya dia cari cara, udah harus nginep di rumahnya. Dia buat alasan, maaf saudaraku, aku pengen nginep menumpang di rumahmu sebentar karena di rumah ada masalah, kita ada perbedaan dengan ini, daripada saya bingung dan gak enak ketemunya numpang. Oh nggak apa-apa. Singkat cerita dia nginep, ternyata dia lihat biasa-biasa aja, ibadahnya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya dia ngaku, wahai sahabatku, sebenarnya aku tidak ada masalah. Oh, kenapa? Aku ini bingung, pengen tahu. Soalnya Rasulullah bilang 3 kali. Rasulullah bilang, maukah aku kalian tunjukkan penghuni surga yang masuk engkau? Masya Allah. Aku pingin lagi sahabat dulu. Aku pingin tahu amal apa sampai kau dikatakan Rasulullah masuk surga. Nah, kita gitu. Soal ada kemuliaan, saya pengen tahu kemuliaan itu apa dan berusaha mengamalkan pelan-pelan. Sehingga cerita dulu, ada apa? Nanti lihat sudah anak seperti ini. Oh iya. Anak kalau tidur nggak pernah nyimpen penyakit. Kalau sudah mau tidur, ya Allah, aku minta maaf ya Allah, semua saudaraku sudah aku maafkan. Semua saudaraku aku ikhlaskan. Aku tidak menyimpan sakit di hatiku. Kalau seandainya aku punya salah, ya Allah, aku justru minta maaf, ya Allah, minta ampunan ya Allah, dan semua saudaraku mengampuni. Apa saudaraku mau memaafkan aku? Ya Allah, seandainya aku punya pahala bisa aku bagikan, aku bagikan. Kata saya, ya ini yang jadi sebab kau dikatakan Rasulullah ahli surga. Kan kalau Rasulullah dalam Al-Quran, orang penghuni surga itu apa? Wa naza'na fi qulubihim min ghil. Kami cabut di hatinya penyakit iri, dengki, hasud, dan sombong, pamer dan macam-macam dicabut sama Allah. Itu penghuni surga. Makanya orang yang kadang kita kumpul di dunia sama penghuni surga nggak sanggup. Nggak sanggupnya apa? Kadang dia diam, senyum, kita yang marah. Dia cuma dengan senyum diomongkan macam-macam, difitnah macam-macam, jelek macam, dia cuma senyum, kitanya nggak sanggup. Berarti perlu kita koreksi dari ini. Semoga Allah jadikan kumpulnya kita kebaikan hidup sampai akhir. Semoga insya Allah apa aja antum semua Allah kabulkan. Kabulkan, disembuhkan dari penyakit, kalau ada hajat kita jadikan kita makin baik, istiqomah, berikan selalu kemuliaan, kebaikan. Saat kita kendor, Allah tegur diri kita untuk makin semangat. Saat kita terlalu bersemangat, Allah jaga kita jangan sampai tertipu hawa nafsu kita. Allah jauhkan kita dari syaitan, dari iblis, dari tipu daya dunia, tipu segala dayanya. Dan semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat, Allah muliakan kita dunia akhirat. Semoga Allah memuliakan kita membuat tersenyum Nabi Muhammad. Semoga Allah kita bisa diizinkan oleh Allah melihat senyum Nabi Muhammad. Semoga Nabi Muhammad pun benar-benar ridho kepada kita, semoga sehingga Allah ridho kepada kita. Dan kita bermohon orang tua kita ridho sama kita, orang tua kita ridho sama kita, guru-guru kita ridho sama kita, para alim ulama, para solihin, para ulia ridho kepada kita. Dan itu naik tangga untuk ridhonya Nabi Muhammad dan ridho dari Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salahnya, kelirunya, dan kirim salam sama saudara keluarga antum semua. Oleh Fatih, Eri kirim salam sama keluarga semua, kirim salam sama teman-teman yang lain, kirim salam sama sahabat yang lain, kirim salam sama ustadz-ustadz dan semua kesempatan baik yang ada. Insya Allah semoga bisa bertemu lagi, bisa berkunjung lagi, bisa diizinkan oleh Allah, bisa berkunjung lagi. Yang jelas antum sudah ada permata, antum sudah ada cahaya, ambil, sebarkan, jadikan makin terang. Semoga Allah mengabulkan doa dan hajat kita. Amin. Afiyah bisuril Fatihah. Dibagi.